Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kami dari tim Rumah Dunia datang ke Hotel Purikayana. Pagi ini akan ada lepas sambut kepala kantor bahasa Provinsi Banten. Kita akan tanya-tanya gimana sih sebenarnya kesan dan pesan atau hal-hal yang akan disampaikan ketika acara nanti. Yuk, ikuti. Oke, kita sudah ketemu langsung dengan Pak Lutfi, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Banten. Pak, kita tahu Bapak hari ini atau besok lah akan meninggalkan Banten ya untuk masuk ke dinas di Kalimantan, Balai Bahasa Kalimantan Selatan. Pak, kira-kira selama di Banten 5 tahun ya, kurang lebih 5 tahun, apa kira-kira Pak pesan-pesannya Pak selama dinas di Banten? Iya, pertama sesuai dengan tusi kami tentunya itu di bidang pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra. Nah, tentunya sesuai tugas kami, Banten itu mempunyai keistimewaan kalau dilihat komunitas literasi berkembang dengan pesat. Kemudian apalagi pionirnya Rumah Dunia ini yang telah mencetak penulis-penulis, itu yang kami rasakan. Jadi kan saya sudah di Jawa Timur, sudah di Nusa Tenggara Timur, ya 4 tahun sana, terus di Banten. Kami lihat geliat komunitas ini yang menarik untuk, kalau menurut saya itu menarik itu. Banten Pak. Ya, soalnya kalau yang bidang-bidang yang lain itu kan sama saja. Tapi kalau bidang literasi di komunitasnya itu yang terus bergerak, terus bergerak. Pionirnya Rumah Dunia, Kang Golagung itu kan saya juga mengenal itu sejak saya masa kecil. Ternyata alhamdulillah di Banten bisa dipertemukan Kang Golagung. Padahal dulu saya cuma membaca karyanya saja. Terus ketika pertama kali saya Banten, langsung yang saya cari Rumah Dunia. Nah, saya senang sekali, wah ketemu Golagung. Akhirnya ternyata bisa bekerja sama kan. Beberapa kegiatan kan kayak apa itu? Ya, kita baca Wong Cilik, baca puisi Wong Cilik. Kemudian kelas menulis dulu ya, Rumah Dunia, kemudian peluncuran ya. Banyak, itu banyak. Yang jelas kami salut pada Rumah Dunia. Kemudian mengembangkanlah dengan komunitas forum-forum DBM itu kan. Saya lihat, saya ikut grup, saya memantau, saya banyak belajar dari sana. Oh, ternyata teman-teman kegiatan ini bermacam-macam ya. Ya itu. Oke Pak, dari semua perjalanan Bapak melihat komunitas, ada potensi besar ya komunitas di Banten gitu ya, dengan beberapa tempat yang pernah Bapak kunjungi, mungkin juga di berdinas di sana Pak ya. Pak, kira-kira Pak, ada nggak kan biasanya kalau orang nih biasanya ketika akan pergi itu ada satu kesan di mana ada nih kayaknya belum dicapai. Tadi juga Bapak bilang bahwa ada dunia pesantren yang harusnya juga digarapan gitu. Apa Pak kira-kira Pak? Kemarin kalau kita lihat komunitas bahasa sastra, komunitas teater, komunitas literasi udah, tapi ketika masuk pesantren itu yang saya tugas belum selesai, belum bisa kita masuk di dalamnya, belum masuk sih sebenarnya, belum masuk ya. Padahal pesantren di Banten ini kan banyak menghasilkan karya, literasinya sebenarnya sudah bagus itu, sudah bagus ya. Jangan sampai ada generasi yang hilang itu. Nah, makanya itu nantilah komunitas Kantor Bahasa Banten di bawah pimpinan Pak Halimi mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan komunitas pesantren-pesantren atau komunitas literasi yang ada sekarang itu masuk ke pesantren, mewarnai pesantren, atau komunitas literasi itu diwarnai oleh pesantren. Jadi saling berhubungan, saling mempengaruhi dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa lebih baik itu dengan berbasis pesantren dan sebagainya. Kemarin ketika kita masuk ke sekolah-sekolah yang berbasis agama di bawah Kemenak itu, kita melihat tulisan-tulisan mereka juga bagus, guru-gurunya kreatif itu ya. Ada memang yang daerah-daerah tertentu yang belum digarap. Itulah yang kami berharap
komunitas literasi atau forum-forum DBM bersama nanti kantor bahasa menggarap itu. Jadi Bapak selama ini memang di komunitas ini, tapi ketika mau meninggalkan, aduh kurang dalam Iya, lagi kurang, sentuhannya iya. nih ke teman-teman di Ke pesantren. padahal Banten ini kan ciri khas religiusitas itu ada di sana, spiritualitas juga ada di sana. Itu kita coba kembangkan. Dan mudah-mudahan ketika yang baru kepada Pak Halimi bisa meneruskan itu. Saya yakin bisa karena dia asli Banten, asli Baya, berlatar belakang juga pesantren, itu bisa dikembangkan, itu bisa mengembangkan, punya ide-ide apa dari bahasa saya gitu. Pak, terus ada proyek Bapak nih yang di Bapak ya, saya dengar ada Iswa Baby yang sastra. Oh ya, itu juga udah beres atau gimana tuh Pak? Pasti itu Bapak ketika mau meninggalkan, aduh ini sebenarnya ini harusnya harus selesai digarap atau ya, gimana gitu? Itu digarap oleh Mas Dodi. Sudah selesai bulan Agustus kemarin, kalau Agustus ini kan udah selesai. Dan ini ya sampai sekarang memang tugas saya belum selesai di sini itu. Waktu di NTT saya sempat membuat temu sastrawan atau penulis muda itu rutin. Jadi semacam pertemuan rutin 2 tahun sekali. Kita pindah dari Kupang kemudian ke Indi, para sastrawan senior di sana, misalnya Gerson Poi, kemudian yang lain-lain muda itu kita pertemukan, kemudian kita mengajarkan ke sekolah-sekolah dan sebagainya. 1 minggu itu full dengan banyak kegiatan. Nah, saya dulu kepinginnya di Banten itu. Nah, belum ketemu banyak faktor. Salah satu ego sektoral. Ego para penulis tuh merasa saya tidak sebanding dengan kelompok ini, saya tidak sebanding dengan kelompok ini dan sebagainya gitu. Tapi ini tugas saya yang belum ketemu, mempertemukan pertemuan sastrawan Banten. Nah, soalnya ketika kita bicara dengan mereka yang di daerah Tangerang, Tangsel, kota Tangerang dan sebagainya, mereka banyak masuk ke Jakarta. Sebenarnya nggak ada sih kita perbedaan misalnya provinsi gitu kan, semua sastrawan Indonesia. Cuma kan kadang-kadang kita bagaimana para sastrawan ini bisa menggerakkan para pemuda atau para siswa untuk lebih mencintai sastra. Nah, itu dengan metode-metode, makanya itu pertemuan sastra itu penting. Atau kalau dibilang sastrawan nanti berdebatan lagi kan, layak enggak mereka baru menerbitkan buku 1 kok sudah dibilang sastrawan gitu. Ya paling enak ya pertemuan penulis sastra. Nah itu belum sempat terwujud itu selama itu. Keinginan Bapak selama di Banten itu sebenarnya pengen mewujudkan bagaimana adanya pertemuan antara sastrawan, penulis sastra, kemudian menghubungkan mereka dengan dunia sekolah, terus bisa masuk pembelajaran. Siap, makasih Pak Lutfi. Mudah-mudahan di kantor yang baru lebih keren lagi selain di Banten. Selamat Pak Lutfi, mudah-mudahan tetap sehat lah. Ya mohon doanya dan mohon ini ya pengalaman di Banten yang dengan komunitas ini yang saya menarik, dan mungkinlah kapan Mas Wayang ke Kalimantan Selatan menghubungi saya atau punya proyek menghubungi saya, kita bisa fasilitasi untuk masuk ke sekolah-sekolah atau gitu kan. Sama-sama, soalnya kalau misalnya kita berbicara untuk memajukan literasi, memajukan pendidikan, kita harus menarik dari komunitas yang sudah berjalan gitu loh. Rumah Dunia ini kan pionir juga namanya sudah menasional pembelajarannya. Jadi bolehlah main-main ke Kalimantan Selatan nantinya, berbagi praktik baik istilahnya. Siap, Bapak. Terima kasih sekali lagi sudah terima kasih. Siap, Pak. Doakan ya. Doakan teman-teman mudah-mudahan sukses di Kalimantan Selatan di dinas yang baru. Salam literasi, Pak. Salam.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya mengikuti kegiatan lepas sambut Kepala Kantor Bahasa Banten, Pak Lutfi ke Kalimantan Selatan, kemudian Pak Halimi ke Kantor Bahasa Banten. Tentu saja saya mengucapkan banyak terima kasih atas undangannya. Yang kedua, tentu saya harus berbicara bahwa Pak Lutfi adalah sosok yang sangat baik sekali dalam memimpin Kantor Bahasa Banten. Banyak sekali capaian-capaian yang sudah ditorehkan di Banten, apakah berupa gerakan-gerakan literasi, kemudian juga kegemaran dan pembudayaan masyarakat membaca, dan juga hal-hal yang lain. Saya kira ini menjadi momen yang terbaik bagi Kepala Kantor Bahasa Banten yang baru, Pak Halimi. Mudah-mudahan program-program kerja yang sudah selesai atau yang belum selesai bisa dilanjutkan lagi oleh Kepala Kantor Banten yang baru. Harapannya kita bisa bersinergi dan kemudian kita bisa membangun dunia literasi di Banten dengan lebih maju lagi. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Kantor Bahasa Banten, Pak Lutfi Baihaqi. Beliau sangat mensupport sekali kegiatan gerakan literasi di Provinsi Banten. Berbagai program kerjasama Forum TBM dengan Kantor Bahasa juga terjalin sangat baik sekali. Ya tentu dengan Pak Lutfi ini ya mungkin secara kedinasan ya dekat, tapi lebih secara kepribadi kenal banget. Saya merasa kehilangan beliau sekian tahun ya sama-sama sebagai mitra, sebagai kawan. Beliau di Balai Bahasa, saya di BP PAUD ya, itu ini sangat kehilangan. Saya Muridian Tristasari, saya adalah pengkaji kebahasaan dari Kantor Bahasa Provinsi Banten dan juga bertugas di bagian humas dari Kantor Bahasa Provinsi Banten. Pengalaman kami selama dipimpin Pak Lutfi, menurut kami beliau adalah sosok yang sangat tenang, tidak pernah menuntut kami untuk bekerja ekstra, tetapi belum memberikan kebebasan kepada kami untuk berkreativitas sekreatif mungkin dalam melaksanakan tugas kami, sehingga kami bisa menghasilkan kinerja yang maksimal. Dan beliau juga orang yang pribadi yang sangat humble ya, maksudnya tidak terlalu menonjolkan keakuannya walaupun beliau adalah seorang pemimpin. Kesan Bapak ketika diangkat tiba-tiba di Banten nih, gimana tuh Pak, rasanya apa tuh? Oh iya, ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini amanah, anugerah sekaligus juga musibah. Amanahnya karena memang saya senang ditempatkan di kampung halaman sendiri Banten, karena saya kelahiran dari Bayah, Lebak ya. Orang Banten sepantasnya berpartisipasi untuk memajukan daerah Banten ini yang saya sebutnya Bumi Tirtayasa, yang ada spirit di dalam sejarah bagaimana kebesaran profesor pertama di Indonesia itu Profesor Husain Dayadiningrat sebagai ilmuwan, kemudian imam besar di Mekah juga dari Banten, Syekh Nawawi. Jadi banyak orang-orang besar yang bisa menjadi inspirasi, menjadi spirit buat kita untuk memajukan Banten ini, termasuk di bidang kebahasaan, kesastraan, dan kebudayaan. Mudah-mudahan saya bisa mengabdi, memajukan pembangunan masyarakat di Banten ini, terutama di bidang kebahasaan dan kesastraan kebudayaan. Pak, hal apa yang akan dilakukan untuk pertama menjabat ini, Pak? Ya, Mas Menteri dan Badan Bahasa memiliki program utama, yaitu kegiatan literasi ya, yang kemarin malah sampai diminta untuk 70% kegiatan di literasi, walaupun itu tidak mungkin. Kalau 70% paling tidak 50%-nya literasi, karena banyak masyarakat yang belum tersentuh, atau bagaimanapun kita harus memajukan kegiatan literasi di Banten ini. Begitu.